Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ripal Sinangling. Saya mahasiswa Universitas Primagraha dari Prodi PJKR. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang permainan sepak bola. Mulai dari sejarah sepak bola, terus apa itu sepak bola, aturan-aturannya, bahkan cederanya, atau mungkin juga cara penanganan cedera tersebut. Kita akan bahas selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, video ini dibuat itu sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sport Medicine yang mana diampu oleh dosen pengampu Padlilah Fahmi SR MPD. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini permainan sepak bola. Nah, pembahasan pada video kali ini itu ada 8 ya teman-teman. Yang pertama, kita akan bahas sejarah sepak bola. Kedua, kita akan bahas sejarah sepak bola di Indonesia. Ketiga, kita akan bahas pengertian permainan sepak bola tersebut. Keempat, tujuan permainan sepak bola. Kelima, aturan permainan sepak bola. Keenam, ukuran lapangan dan gawangnya. Ketujuh, jenis-jenis cedera dalam permainan sepak bola. Dan yang terakhir, pencegahan dan penanggulangan cedera tersebut. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, itu ada sejarah sepak bola. Nah, ada sejarah sepak bola. Sepak bola ini pertama kali olahraga yang dimulai pada abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Nah, sepak bola terdiri dari dua kata, yaitu sepak. Sepak yang artinya menendang, dan bola adalah suatu benda yang berbentuk bulat dan digunakan untuk berolahraga. Pada masa dinasti Han, masyarakat membawa bola kulit dengan menendangnya ke gawang dan disebut dengan chu chu. Nah, itu sedikit sejarah tentang sepak bola. Lalu kemudian sejarah sepak bola di Indonesia. Di Indonesia sendiri, permainan sepak bola modern diketahui dibawa oleh Belanda pada zaman penjajahan. Organisasi sepak bola yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Nederland Indische Football Bond, atau di nama lainnya NIVB. Kemudian, seiring berkembangnya sepak bola di dunia, olahraga itu kian berkembang di Indonesia. Tercatat pada tahun 1915, mulai bermunculan klub-klub sepak bola yang digawangi oleh warga Tionghoa di Indonesia. Nah, secara garis besar, sepak bola ini merupakan permainan pada abad kedua. Nah, lalu dibawa ke Indonesia itu oleh orang Belanda. Begitu ya, dibawa oleh orang Belanda pada zaman penjajahan. Kemudian seiring berkembangnya sepak bola di dunia pun muncullah klub-klub besar gitu, klub-klub besar yang digawangi oleh warga Tionghoa di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, sekarang pengertian sepak bola. Apa sih sepak bola itu, atau apa sih sepak bola tersebut? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sepak bola adalah permainan beregu di lapangan menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas 11 pemain. Berlangsung selama 2 kali 45 menit. Kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan. Nah, jadi sepak bola ini olahraga yang paling populer di kalangan masyarakat, khususnya di Indonesia juga, bahkan di dunia. Sepak bola menjadi olahraga yang populer, mungkin dari kalangan masyarakat awam pun tahu gitu tentang sepak bola ini. Bahkan siapa sih yang nggak tahu jumlah pemain sepak bola berapa, terus waktu bermainnya juga berapa. Nah, semua orang rata-rata kebanyakan udah pada tahu tentang sepak bola ini. Nah,
Sepak bola juga pasti mempunyai tujuan, teman-teman. Nah, jadi tujuan dari permainan sepak bola tersebut adalah mencetak gol dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Nah, saya tambahkan, jadi tujuan utama permainan sepak bola mencetak gol dengan memasukkan bola ke dalam gawang lawan dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Jadi tanpa ada batasannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang aturan dalam permainan sepak bola. Saya rangkum beberapa, mungkin di luar masih banyak aturan-aturan yang ada di dalam permainan sepak bola, tapi saya rangkum hanya 14 aturan yang ada di dalam permainan sepak bola. Yang pertama itu aturan waktu permainan. Nah, tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya sepak bola ini waktunya adalah 2 kali 45 dengan durasi istirahat jeda antar babak itu maksimal 15 menit. Nah, dan jika kedua skor tim ini masih seri, akan diadakan perpanjangan waktu biasanya oleh wasit selama 2 kali 15 menit. Apabila dalam durasi tambahan itu pun permainan masih sama, wasit akan mengadakan adu penalti. Namanya adu penalti, kedua tim sampai salah satu tim mencetak gol lebih banyak. Nah, dan juga biasanya penalti ini itu ditunjuk sama wasit atau peraturannya itu 5 orang penendang pertama. Nah, kalau misalkan 5 orang ini masih jumlah skornya masih seri, nah itu biasanya ditambah lagi, tambah satu terus sampai kiper, bahkan ada istilah yang namanya adu koin. Kalau memang sampai kiper terakhir pun skornya masih seri. Oke, lanjut yang kedua itu aturan mencetak gol. Nah, di sini mencetak gol paling banyak, tim yang mencetak gol paling banyak itu dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan sepak bola. Gol baru dinyatakan sah apabila bola melewati garis gawang dengan tendangan atau sundulan kepala, bukan menggunakan pukulan tangan gitu ya. Jadi kalau bolanya udah melewati garis gawang yang bawah tuh biasanya kan ada, nah itu bola dinyatakan sah menjadi gol. Ketiga itu kick off. Kick off itu waktu ditiupnya peluit atau waktu mulainya pertandingan. Pertandingan akan dimulai dengan kick off melalui tim yang ditunjuk. Aturan kick off ini diambil secara bergantian di babak pertama dan babak kedua. Kick off dilakukan 2 kali, yaitu ketika memulai babak pertama dan babak kedua. Nah, biasanya kalau di babak pertama kick off yang megang, contohnya tim A, kita katakan tim A yang megang bola. Nah, untuk yang babak kedua, nah itu biasanya yang megang bola tim B. Jadi bergantian ya teman-teman, antara babak pertama dan babak kedua untuk kick off memegang bolanya. Terus selanjutnya itu ada offside. Tahulah pasti ya, tapi kebanyakan orang-orang belum tahu bagaimana itu kriteria offside. Bahkan wasit pun, hakim garis pun kadang-kadang itu masih keliru gitu ya. Namanya kan perangkat pertandingan juga matanya cuma 2 gitu kan. Iya aja kalau di luar-luar sana gitu, bukan berbicara di negara Indonesia yang memang eh, fasilitasnya itu mendukung gitu. Contohnya ada VAR atau VAR ya. Itu bisa membantu perangkat atau wasit gitu. Offside merupakan aturan yang melarang pemain berada di belakang permainan bertahan terakhir, terutama saat bola dioperkan ke arahnya dengan teman setim. Anggota badan yang terhitung dalam posisi offside mencakup kepala, badan, dan kaki. Tangan dan lengan tidak termasuk ke dalamnya. Hal itu sesuai dengan peraturan sepak bola FIFA terbaru, yakni Laws of the Game 2024, 2023, 2024. Oke. Yang kelima ada lemparan ke dalam atau throw in. Saat bola keluar dari garis samping lapangan, akan ada lemparan ke dalam atau throw in. Tim yang memperoleh throw in ini adalah tim yang tidak menyentuh bola terakhir sebelum melewati garis. Yang keenam, ada kartu kuning. Nah, kalau ini lebih ke arah sanksi kartu kuning. Pemain sepak bola akan dihukum dengan kartu kuning jika melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, pemain yang melakukan tindakan berbahaya, apa sih tindakan berbahayanya?
Nah, misalnya tindakan berbahaya menendang bola dengan posisi kaki terlalu tinggi sehingga berada di dekat kepala pemain lawan. Terus dan juga menjegal secara ilegal, tergolong pelanggaran kartu kuning. Contoh penjagalan ini dilakukan ketika pemain menghadang meskipun dia sudah tidak mungkin merebut bola. Jadi ada istilah dari Thailand yang mengatakan bola boleh lewat tetapi orangnya jangan. Nah, itu yang dimaksud dengan dia sebenarnya dia udah tahu kalau dia tuh nggak mungkin bisa dapat bola gitu teman-teman, tapi dia memaksakan merebut bola tersebut sehingga terjadilah penjagalan. Nah, itu bisa dikenakan kartu kuning atau dihukuman kartu kuning. Selanjutnya ada kartu merah. Kalau tadi kartu kuning itu mungkin hanya pelanggaran yang sedang gitu ya. Nah, kalau kartu merah ini pelanggaran yang sangat berat. Nah, kita baca terlebih dahulu. Pemain yang melakukan pelanggaran keras dalam olahraga sepak bola akan mendapat kartu merah. Seorang pemain mendapat hukuman kartu merah, otomatis harus keluar lapangan. Siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Sanksi daripada kartu merah ini apa gitu. Pasti semua orang udah tahu. Kalau kartu merah ini pasti pemain tersebut akan dihukum dengan meninggalkan lapangan. Nah, tetapi tidak juga meninggalkan lapangan doang. Kadang-kadang pemain yang mendapatkan kartu merah itu tidak boleh bermain 1 sampai 2 pertandingan ke depan atau akumulasi kartu merah biasanya. Contoh pelanggarannya seperti apa sih? Nah, jadi contoh pelanggarannya ini yang memperoleh kartu merah adalah pelanggaran keras yang beresiko mencelakakan pemain lawan. Misalnya tackling yang memang menggunakan 2 kaki gitu ya. Nah, sehingga pemain lawan tersebut sampai terkena ankle misalnya atau misalkan ACL di tempat sehingga tidak pemain yang dia langgar tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nah, itu bisa dikenakan kartu merah. Terus yang kedelapan adalah tendangan bebas atau free kick. Aturan tendangan bebas ini dalam sepak bola tertinggi terbagi menjadi dua, yaitu tendangan bebas langsung dan secara tidak langsung. Tendangan bebas langsung merupakan tendangan bebas yang diarahkan secara langsung ke gawang, menyentuh teman setim sebelumnya. Nah, sementara itu tendangan bebas tidak langsung adalah tendangan bebas yang harus menyentuh teman setim lain baru kemudian ditembakkan ke gawang. Oke, lanjut. Nah, ini ada tendangan penalti. Karena kan tadi di awal sudah dikatakan penalti terjadi ketika skor kedua tim itu sama misalnya 1-1 seri. Itu dilaksanakan penalti dan ini tendangan penalti ini adalah tendangan yang ketika seorang pemain lawan melakukan pelanggaran di dalam kotak penaltinya sendiri. Nah, jadi ada dua ya, penalti. Kalau misalkan skornya seri itu adu penalti, kalau tendangan penalti ini adalah tendangan penalti yang diperoleh ketika game masih berlangsung. Misalnya seorang pemain yang melakukan pelanggaran di dalam kotak penaltinya sendiri. Biasanya yang kayak gini nih pemain-pemain belakang ya yang ngelakuin pelanggaran, kayak contohnya center back, full back gitu. Bahkan gelandang bertahan pun ketika membantu pertahanan bisa melakukan pelanggaran di area sendiri. Apakah pemain depan tidak bisa melakukan pelanggaran? Bisa, tidak menutup kemungkinan pemain depan juga. Ketika mungkin timnya sedang keteteran sehingga striker harus turun mundur. Nah, dan itu dia bisa melakukan atau menyebabkan pelanggaran di kotak penalti sendiri. Yang ke-10 itu ada tendangan sudut. Nah, biar kelihatan. Oke. Tendangan sudut dilakukan ketika bola terakhir disentuh oleh tim yang bertahan dan melewati garis gawang. Atau nama lainnya sering kita kenal itu dengan istilah corner. Ya, corner. 11 tendangan gawang. Nah, saat bola melewati garis gawang tetapi terakhir menyentuh bola adalah pemain yang menyerang, maka tendangan gawang akan diberikan kepada tim yang bertahan. Tendangan itu disebut tendangan gawang. Yang ke-12 adalah jumlah pemain. Siapa sih yang nggak tahu jumlah pemain sepak bola? Ayo. Tadi juga di awal udah dikatakan jumlah pemain sepak bola itu ada 11. Nah, tetapi dalam 11 itu terbagi menjadi ke dalam beberapa golongan gitu atau beberapa posisi. Normalnya itu ada 22.
Nah, 22 itu dalam satu pertandingan. Maksudnya dalam satu pertandingan ada 20. Tapi kalau untuk satu tim itu biasanya 11. Sejumlah pemain tersebut memiliki posisi dan fungsi bermain seperti nih, goalkeeper atau penjaga gawang, itu yang pertama, orang pertama tuh. Terus kedua itu 3 atau 4 itu back, biasanya pemain bertahan. 3, 4 atau 5 itu gelandang, pemain tengah, serta 1, 2 atau 3 orang penyerang, pemain depan. Biasanya biar lebih gampang memahami, kita pakai formasi, contoh formasi 4 3 2 1. Nah, 4 ini terdiri dari 2 center back dan 2 fullback. Center back itu back tengah, sedangkan kalau fullback itu back sayap atau fullback. Nah, 3 orang di tengah itu gelandang, gelandang bertahan sama gelandang penyerang atau gelandang serang. Nah, 3 orang di depan itu namanya striker. Yang ujung tombak, striker. Kalau yang 2 pemain depan ini biasa kita sebut sebagai sayap atau winger. Nah, seperti itu ya, kurang lebih teman-teman. Lanjut di sini ke-13 ada pergantian pemain. Nah, aturan pergantian pemain ini masing-masing tim dalam suatu laga maksimal 5 orang. Namun aturan itu bersifat tetap. FIFA, Konfederasi dan Asosiasi Sepak Bola Nasional berhak menentukan jumlah maksimal pergantian pemain tersebut berdasarkan peraturan sepak bola FIFA. Pergantian ulang return substitution boleh diterapkan, artinya suatu tim melakukan pergantian dengan pemain yang sama. Namun itu hanya berlaku untuk kompetisi level muda, veteran, disabilitas, dan sepak bola akar rumput. Terakhir yang ke-14 adalah handball atau biasa kita sebut dengan handball sendiri adalah pelanggaran yang disebabkan oleh persentuhan bola dengan tangan pemain kecuali kiper di wilayahnya. Berdasarkan peraturan resmi FIFA, bola terbaru yang dirilis FIFA, persentuhan tersebut mencakup mulai dari lengan hingga ujung jari. Nah, tetapi handball juga ada ketentuannya. Untuk aturan yang terbaru kalau nggak salah, handball tersebut itu kalau misalkan bolanya tidak sengaja menyentuh kaki dulu, yang diperbolehkan ya, contohnya kaki. Nah, bola tersebut kena kepala terus jatuh ke tangan. Nah, itu tidak handball. Nah, yang disebut handball itu ketika bola langsung mengenai tangan atau lengan hingga ujung jari. Nah, kayak gitu untuk kriteria handball. Nah, lanjut di sini ada ukuran lapangan dan gawang sepak bola. Panjang lapangan minimal harus 90 meter atau 100 YDS, sementara panjang maksimumnya adalah 120 meter atau 130 YDS. Dengan lebar juga memiliki 40 meter, 45 meter sampai 90 meter. Untuk ukuran gawang sendiri itu sesuai standar PSSI atau FIFA, lebar 732 cm atau 7,32 meter, tingginya 240 cm atau setara dengan 2,44 meter. Nah, bisa kita lihat ya di sini gambarnya. Itu ada keterangannya di sini untuk ukuran lapangan baik panjang maupun lebar, dan juga untuk ukuran gawang baik panjang maupun lebar. Nah, biasanya di sini kan penjelasan untuk gawang ada kedalaman 200 meter. Nah, kedalaman itu teman-teman itu dihitung dari garis tuh, garis gawang itu dihitung ke dalam. Nah, kedalaman itu ya, bukan ke dalam yang tiang, misalkan tuh yang buat mendem tiang ke dalam, itu bukan itu. Jadi kedalamannya itu artinya kedalaman gawang dari garis ke belakang, nah itu 200 cm atau 2 meter. Oke, lanjut. Nah, sekarang jenis-jenis cedera dalam permainan sepak bola. Ada beberapa jenis-jenis. Yang pertama adalah sprain atau kesleo. Sprain ini adalah bentuk cedera berupa penguluran atau kerobekan ligamen, jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang, itu disebut ligamen. Atau kapsul sendi yang memberikan stabilitas sendi. Selain mengikat beberapa tulang satu sama lain, ligamen ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tulang-tulang. Nah,
Cedera sprain ini ada tingkatannya teman-teman. Jadi berikut tingkatan cedera sprain. Sprain tingkat 1. Nah, pada sprain tingkat ini itu sedikit hematoma dalam ligamen dan hanya beberapa serabut yang putus. Tingkat 2, lebih banyak serabut dari ligamen yang putus, tetapi lebih separuh serabut ligamen yang utuh. Nah, tingkat 3, seluruh ligamenum putus pada cedera tingkat sprain 3 ini. Jadi kedua ujungnya terpisah. Nah, itu tingkatan-tingkatan cedera sprain. Lanjut, ada ini masih cedera sprain. Salah satunya adalah ACL yang sering kita kenal atau yang sering terjadi pada pemain sepak bola. Cedera ligamen yang paling jadi momok karena bisa mengakhiri karir seorang atlet adalah cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Fungsi utama ACL ini adalah menyerap rotasi atau perputaran lutut dan kaki. Cedera ini terjadi bila saat badan berputar atau jatuh, paha atas berputar ke dalam dan kaki bawah berputar keluar. Contoh pemain sepak bola yang pernah mengalami adalah Michael Owen pada World Cup 2006. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman, gambar daripada cedera ACL tersebut. Kita bisa lihat ya, kalau ini di zoom itu bisa kelihatan yang patah di si ligamen yang putus, maksudnya di dalam dengkul kita. Right knee atau femur, thigh bone anterior, cruciate ligament atau tibia shin bone. Nah, lanjut, teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Nah, yang kedua atau yang B itu ada strain. Kalau tadi sprain, sekarang strain. Strain adalah bentuk cedera yang berupa penguluran atau kerobekan pada struktur tendinous atau otot dan tendon. Jenis cedera ini terjadi akibat otot tertarik pada arah yang salah, kontraksi otot juga berlebihan, atau ketika terjadi kontraksi otot belum siap. Strain sering terjadi pada bagian groin musculus atau otot pada kunci paha, hamstring, otot paha bagian bawah, dan otot quadriceps. Nah, strain sering terjadi pada pemain sepak bola adalah hamstring, teman-teman. Hamstring ini yang paling sering kita lihat pada pemain saat berlari kencang tiba-tiba memegang bagian belakangnya sambil lari terpincang-pincang. Mungkin teman-teman yang sering nonton bola itu sering terjadi. Biasanya cedera-cedera hamstring ini terjadi ketika pemain sudah kelelahan secara fisik. Waktu itu juga pernah pemain timnas kita ketika fisiknya sudah lelah, dia coba lari menghabiskan tenaga sisanya. Nah, ketika sedang berlari dia memegang bagian belakang paha. Nah, itu sambil terpincang-pincang. Nah, itu bisa dipastikan itu cedera hamstring. Yang ketiga atau yang C itu ada knee injuries. Knee injuries ini adalah cedera yang terjadi karena adanya paksaan dari tendon. Saat mengalami cedera ini akan merasakan nyeri tepat di bawah mangkuk lutut setelah melakukan latihan olahraga maksudnya. Yang D itu ada compartment syndrome, atau para atlet pada umumnya sering mengalami permasalahan gangguan rasa nyeri atau sakit yang terjadi pada kaki bawah, meliputi daerah antara lutut dan pergelangan kaki. Yang E itu ada syncline. Istilah syncline ini kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan adanya rasa sakit. Nah, cedera pada kaki bagian bawah yang seringkali terjadi pada akibat melakukan berbagai aktivitas olahraga termasuk olahraga lari. Yang F adalah Achilles tendon injuries. Cedera pada tendon Achilles ini menempati peringkat pertama yang sering terjadi pada atlet dan paling sulit untuk merawat dan menyembuhkannya. Terus selanjutnya ada cedera fraktur. Cedera seperti ini dialami apabila pemain yang bersangkutan mengalami benturan dengan pemain lain atau sesuatu yang keras. Cedera fraktur ini tidak hanya terjadi pada bagian kaki saja, macam tulang paha, tulang kering, tulang selangkangan, atau tulang telapak kaki, tapi juga kerap terjadi
pada lengan, bahu, hingga pergelangan tangan. Nah, ini beberapa kejadian nih patah tulang pada pemain sepak bola, antara lain. Pertama itu ada cedera yang lumayan parah atau meniskus adalah semacam tulang putih yang membantu menstabilkan lutut saat menekuk sehingga tidak ada pergerakan ke arah samping. Fraktur tulang metatarsal atau patah tulang telapak kaki. Tulang metatarsal telapak kaki bagian tengah. Nah, itu bisa kita lihat gambarnya teman-teman. Ini gambar tulang atau gambar fraktur tulang metatarsal. Ketiga ada tulang tibia dan fibia, adalah tulang yang berada pada kaki bagian bawah, berada di antara lutut dan telapak kaki. Oke, sekarang lanjut tentang pencegahan dan penanggulangan cedera. Itu dengan 5 cara yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita lakukan untuk penanggulangan dan mencegah cedera saat berolahraga sepak bola. Contohnya, yang pertama kompres es pada area yang cedera selama 15-20 menit, jangan lebih, dapat diulangi 3-4 kali per hari ya. Kedua, membalut area yang cedera dengan bahan yang elastis seperti elastik perban. Posisikan area yang cedera lebih tinggi dari letak jantung. Terus, istirahatkan bagian tubuh yang cedera untuk sementara. Lalu yang terakhir, hubungi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau spesialis ortopedi terdekat. Nah, itu penanggulangan pencegahannya. Nah, ini ada video, kita tonton bareng-bareng. Ini ada video cedera ACL. Di sini dikatakan momok paling menakutkan bagi para atlet sepak bola. Oke, kita tonton bareng-bareng ya. Ibrahimovic, and then Marcus Rashford side-netting. Well, again, the build-up's perfect. Everything about it. Mourinho can't believe it. Look at the football, 1 and 2 touch. Oke teman-teman, tadi bisa dilihat contoh video cedera ACL. Nah, bisa kelihatan kan itu si kakinya sampai melengkung kayak gitu kan. Ngeri kalau ngelihat itu kan. Nah, bisa dipastikan atlet yang mengalami cedera tersebut bisa istirahat. Tidak cukup waktu istirahat itu sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, bahkan bisa bulan sampai berbulan-bulan gitu untuk menyembuhkan total si ACL tersebut dan dia bisa kembali turun ke lapangan. Oke. Nah, oke.
sudah habis pembahasan pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmu sharing yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang nonton di rumah, di lapangan, atau dimanapun. Semoga juga ini bisa menjadi referensi teman-teman juga ketika nanti teman-teman juga mempunyai tugas yang sama. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena kebenaran hanya milik Tuhan, kesalahan hanya milik setan, dan kita semua hanya menjadi korban. Cukup sekian dari saya, Ripa Sinangling. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. See you guys.